Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok Gagamut, gadis-gadis imut. Perkenalkan, saya Chelsea Talenta Siboya. Saya Natasha. Saya Melanie Gracia. Saya Tiara Lipia. Saya Gisela. Di sini kami akan menampilkan hasil video kami terkait pengamatan kami berdasarkan perubahan sosial dengan berbagai dampak-dampak positif dan juga dampak negatifnya di era modernisasi sekarang di bawah bimbingan Ibu Ega selaku guru sosiologi kami. Selamat menyaksikan. Nah, kita semua tahu bahwa secara sederhananya, perubahan sosial adalah segala bentuk pergeseran ataupun modifikasi pada struktur dan juga pola hubungan yang ada di masyarakat. Perubahan itu bisa berbentuk perubahan yang cepat, perubahan yang lambat, perubahan yang direncanakan ataupun tidak direncanakan. Di era modernisasi sekarang, perubahan sosial sangat ditekankan pada bidang ilmu pengetahuan dan juga teknologi ataupun iptek, karena masyarakat berusaha untuk mendapatkan ciri ataupun karakteristik yang dimiliki oleh masyarakat maju. Namun perlu kita ketahui bahwa perubahan sosial sangat berdampak baik itu pada bidang sosial, politik, budaya, ataupun ekonomi yang ada di masyarakat. Dampak itu bisa berbentuk dampak positif ataupun dampak negatif yang mempengaruhi masyarakat. Sih, kalau perubahan sosial itu dampaknya masih kita rasain sampai sekarang. Coba deh kamu kasih tahu aku apa aja dampak positifnya. Kalau dampak positifnya aku tahu. Nah, yang pertama itu makin mudah dan cepatnya manusia melakukan segala aktivitasnya. Yang kedua, makin baiknya kualitas individu atau masyarakat seiring berjalannya teknologi yang baru. Misalnya, meningkatnya teknologi kesehatan membuat makin tingginya harapan untuk hidup. Nah, yang ketiga itu meningkatnya integrasi sosial. Masyarakat saling bekerja sama untuk membantu masyarakat yang sedang dalam bencana alam. Nah, yang keempat itu makin cepatnya mobilitas sosial. Jadi, masyarakat itu gampang untuk berpindah antar wilayah. Dan yang terakhir, berkembangnya pola pikir manusia melalui pertukaran budaya atau informasi yang bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Nah, kalau dampak negatifnya kamu tahu nggak? Nah, makasih ya antara dampak positifnya itu. Nah, kalau dampak negatifnya sih, aku tahu dampak negatifnya yang paling kerasa itu ada 3 sih. Nah, yang pertama itu ada disorganisasi dan disintegrasi. Yang dimana menurut Sejono Sukanto, disorganisasi merupakan memudarnya nilai-nilai atau berubahnya nilai-nilai ataupun norma-norma yang terjadi di masyarakat karena perubahan pada lembaga-lembaga masyarakat. Nah, kalau disintegrasi itu terjadinya situasi chaos ataupun kacau di dalam suatu peristiwa. Nah, yang kedua ada permasalahan sosial, yang dimana permasalahan sosial ini berarti terjadinya ketidaksesuaian antara masyarakat ataupun antar individu ataupun antar pihak yang harus segera diselesaikan sebelum terjadinya kekerasan ataupun peristiwa tumpah darah. Kalau yang ketiga sih ada kerusakan alam. Yang dimana kerusakan alam ini bisa kita ambil contoh dari seorang petani yang terlalu banyak menggunakan bahan-bahan kimia untuk meningkatkan hasil panennya. Yang dimana itu dapat merusak alam. Oh, itu dampak negatifnya. Nah, dari 3 dampak negatif yang sudah dijelaskan, kami memilih permasalahan sosial. Kenapa itu? Karena permasalahan sosial sangat matching dengan tema yang kami ambil, yaitu generasi micin. Yang dimana banyak sekarang generasi muda yang sudah mengonsumsi micin. Sedangkan generasi tua ini masih ingin mengikuti tradisi makanan tradisional yang membuat terjadinya konflik antara generasi tua dan muda tentang makanan tradisional ini, sehingga memudarnya nilai-nilai makanan tradisional Indonesia. Halo Dek. Halo, Namanya siapa? Safira, Kelas berapa sekarang? 5 SD. Kakak boleh tanya nggak tentang makanan cepat saji? Boleh? Menurut kamu gimana sih makanan cepat saji itu?
Rasanya sih enak, gurih, dan banyak juga orang yang suka. Tapi menurutku untuk kesehatan kita nggak baik. Menurutmu kenapa sih generasi muda sekarang lebih suka makanan cepat saji? Mudah dicari, cepat, dan teman-teman aku sering mengajakku ke tempat fast food. Menurut kamu apa keuntungan makanan cepat saji? Keuntungannya sih simple, cepat, dan kalau misalnya lapar tinggal masak sebentar. Oh gitu ya, makasih ya Dek atas waktunya. Semoga kamu selalu sehat dan bisa memilih makanan yang baik untuk tubuh kamu. Baik. Oke, dadah. Oke, baik, saya akan mewawancarai kakak ini mengenai makanan-makanan cepat saji. Nah, di sini saya wawancarai kak, menurut kakak bagaimana makanan cepat saji itu menyehatkan bagi tubuh kita? Tidak Dek, karena banyak pengawetnya dan bisa merusak tubuh kita. Kalau yang kedua, kalau bagaimana menurut kakak itu makanan cepat saji lebih bagus daripada makanan rumahan? Tidak, lebih bagus kita makan, biasanya lebih bagus, bergizi dan bisa sehat untuk tubuh kita. Kalau menurut kakak yang ketiga ini, bagaimana makanan cepat saji itu bagus dikonsumsi untuk tiap hari? Tidak, karena bisa merusak pola tubuh kita dan pikiran kita. Terima kasih kak. Thank you for watching. I love you all. Dadah.